Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini teman-teman sekalian sebagai lanjutan dari video minggu lalu, karena regresi itu sebenarnya hampir menjadi satu paket ya dengan materi korelasi. Biasanya ketika orang mencari korelasi nilai suatu hubungan, maka orang juga akan eh, melakukan perhitungan regresi, ingin mencari tahu bagaimana rumus dari nilai hubungan data tersebut, bagaimana bentuk rumusnya. Ya. Karena dengan kita mengetahui rumusnya, kita mengetahui regresinya, maka kita bisa melakukan prediksi terhadap data tersebut. Maka materi kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana itu regresi, apa dan bagaimana itu regresi. Baik, regresi setelah kita menghitung nilai dari korelasi ya, di materi sebelumnya dengan menggunakan rumus Pearson korelasi. Sekali lagi, Pearson korelasi itu mengukur relationship atau hubungan data yang bersifat linear di antara dua variabel. Ya. Kemudian bentuk garis pada data tersebut, ketika kita merepresentasikan data kan seolah-olah kita seperti melihat garis ya. Karena itu ketika kita mempelajari korelasi, kita bisa mengilustrasikan apakah data itu bernilai positif, karena seolah-olah terdapat garis ke kanan atas, atau bernilai negatif karena seolah-olah data itu terdapat garis yang mengarah ke kanan bawah, gitu ya. Jadi garis pada data tersebut itu membuat hubungan pada data itu lebih mudah bisa kita lihat, ya, lebih mudah untuk kita lihat, kita kenali. Kemudian juga garis tersebut memperlihatkan sentral tendensi pada data. Kita sudah pernah belajar sentral tendensi ya. Teman-teman tolong diingat lagi apa itu sentral tendensi. Sekali lagi, jadi garis pada data itu juga memperlihatkan sentral tendensi pada data, pada hubungan data. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam manfaat dari garis yang terdapat di data, yaitu dapat digunakan untuk melakukan sebuah prediksi ya. Jadi regresi ini adalah salah satu metode di statistik yang bisa digunakan untuk memprediksi data. Begitu ya, salah satu manfaatnya. Baik, misalkan kita punya sebuah data seperti ini ya. Ketika kita mempelajari korelasi, tidak ada garisnya. Dan kita selalu bilang bahwa data ini seolah-olah mempunyai garis yang mengarah ke kanan atas. Sehingga data ini bisa kita bilang berpotensi untuk kita sebut hubungannya bernilai positif. Ya. Setelah ada garis, maka potensi nilai hubungan yang positif tadi itu semakin kelihatan. Dan dari garis ini pula, maka kita bisa mencari berapakah rumus regresi dari data-data ini. Salah satu manfaat prediksi misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan saya pengen tahu berapakah nilai Y, GPA di sini, berapakah nilai Y jika nilai X-nya itu misalkan di sini 620. Berapakah nilai Y? Maka dengan adanya garis, kalau kita gambar grafik begitu ya, 620 maka ketemu nilainya di sini. Nah, dengan rumus juga kita bisa melakukan itu. Ya, disitulah manfaatnya kita mempelajari regresi. Rumus umum untuk regresi ya, general equation-nya adalah Y sama dengan BX plus A. Ini berdasarkan buku referensi yang kita pakai, ada di halaman 531 ya.
teman-teman mungkin ketika membaca buku-buku statistik, khususnya buku statistik yang berbahasa Indonesia, mohon jangan bingung dengan posisi A dan B. Karena rata-rata buku yang bahasa Indonesia itu biasanya bilangnya Y sama dengan A plus BX. Jangan bingung posisinya. Pokoknya kita punya variabel yang bersifat konstan, ya, A saja, dan variabel konstan B atau A yang biasanya digandengkan dengan nilai X. Apa sih Y dan X? Y dan X itu adalah variabel. Nanti kita lihat di soalnya ya. Dan sekarang kita kenali ya, bahwa Y itu adalah variabel terikat. Y itu variabel terikat atau dependent variable. Sementara X itu adalah variabel bebasnya. Apa sih maksud variabel bebas dan variabel terikat? Jadi variabel X ini itu akan mempengaruhi keberadaan atau posisi dari variabel Y. Ya. Sekali lagi, variabel X, variabel yang bebas, itu akan mempengaruhi posisi dari variabel Y atau variabel terikatnya. Begitu. Maka Y disebut dependent. Kenapa? Ya karena tergantung posisinya dari X. Itu maksudnya. Ya. Apa contohnya? Misalkan begini. Ini variabel X-nya adalah jumlah jam. Ini variabel Y-nya adalah jumlah biaya. Anggap saja kita sedang melakukan penelitian di tempat parkir. Ya, tempat parkir yang menetapkan biaya parkirnya itu apa itu namanya semakin lama maka biayanya bukan fixed cost ya, tetapi semakin lama biayanya juga semakin besar. Progresif ya kita mengenalnya. Jadi X ini adalah variabel bebas, sementara Y-nya ini tergantung dari variabel X. Jika kita baru masuk, maka kita akan dikenakan biaya, misalkan saja di sini 25 ya. Tetapi semakin lama jumlah jamnya atau semakin besar nilai variabel X ya, maka variabel Y-nya juga akan semakin meningkat. Hubungan positif ya teman-teman. Maka itu disebut variabel Y ini adalah variabel yang terikat, tergantung dari variabel X-nya. Nah, fungsi dari regresi adalah misalkan begini. Berapakah nilai Y jika X-nya 0? 25. Berapakah nilai Y jika X-nya 10? Berdasarkan garis ini ketemu 75. Berapakah nilai Y jika X-nya 30? Berdasarkan garis regresi, maka Y-nya bisa dilihat bernilai 175. Ya. Di situ manfaat nanti kita mencari rumus regresinya, equation-nya, rumusnya. Ya. Apa sih regresi? Regresi itu adalah sebuah metode untuk untuk menentukan the best fitting ya, posisi yang paling baik di antara set data. Jadi rumus tadi, regresi itu adalah rumus garisnya tadi ya. The line-nya itu biasanya disebut dengan regression line ya, atau garis regresi. Ada juga apostrof. Y apostrof ini nanti ketika kita hitung rumus Y-nya, jadi sudah berupa sebuah nilai, berapakah nilai Y untuk X sama dengan 10, nah, maka Y yang ini ya, di 10, maka Y sama dengan 75-nya itu adalah Y topi, Y apostrof. Sementara rumusnya nanti menggunakan simbol Y. Ya. Dan nanti juga ada jarak. Y dikurangi Y apostrof. Itu adalah jaraknya. Jarak apa? Error dari prediksi kita. Karena mungkin saja walaupun kita menggambarkan garis regresinya seperti ini, data yang ada sebenarnya tidak benar-benar tepat berada di garis ini kan begitu ya. Datanya itu bisa menyebar, cuman
polanya itu menggambarkan garis lurus ke sini. Nah, setelah kita temukan rumusnya Y sama dengan BX plus A, dan kita cari misalkan tadi ketika posisi X 10, Y apostrofnya berapa? Y apostrofnya tadi misalkan di sini 10, Y apostrofnya di sini dibilang 75. Namun, ternyata kenyataannya bukan 75, kenyataannya di sini ini ya. Ini realnya. Maka ada penyimpangan, ada error. Ada error dari hasil perhitungan rumus dengan kenyataan. Nah, error itu nanti dicari dengan distance atau Y dikurangi Y topi, gitu ya. Jadi kita sudah mengenal ada beberapa simbol, Y rumus regresi, Y sama dengan BX plus A, begitu ya. Kemudian ada Y topi, apa itu Y topi? Y topi itu adalah sebuah nilai dari rumus Y. Kemudian kita juga tahu ada jarak, ya, jarak antara Y dikurangi Y topi. Apa itu jarak itu? Jarak itu adalah error dari prediksi. Ya, penjelasan ini ada di halaman 533. Teman-teman bisa baca lebih detail di bukunya ya. Saya lanjutkan. Ini rumus regresinya. Seperti tadi yang sudah disebutkan, rumus dasarnya adalah Y sama dengan BX plus A. Bagaimana cara menghitung B? Cara menghitung B bisa dengan rumus sebelah kiri ataupun rumus sebelah kanan. Ya. B sama dengan SP. SP itu adalah sum of product. SP dibagi dengan SSX. SSX itu apa? Adalah sum of square dari variabel X. Gitu ya. Atau kita pakai rumus yang di sebelah kanan. B sama dengan R dikalikan SY dibagi SX. Apa itu R? R itu adalah nilai Pearson correlation, ya. Nilai korelasi. SY itu adalah standar deviasi untuk untuk variabel Y. SX itu adalah standar deviasi untuk variabel X. Itu untuk menghitung nilai B rumusnya. Sementara untuk menghitung nilai A yang tidak digandeng dengan X ya. Yang tidak digandeng dengan X. A itu rumusnya MY. Apa itu M? M itu adalah rata-rata ya. MY berarti rata-rata dari variabel Y dikurangi B nilai sebelumnya. Ya, dari sini didapat dari sini. B dikalikan MX. M tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kita sudah dapat B, dapat A, ya tinggal kita masukkan ke rumus. Ya, misal B-nya itu adalah 5, maka Y sama dengan 5X, begitu ya. Misalkan B-nya ada 5, maka Y sama dengan 5X, dan misalkan A-nya itu adalah minus 10, nah, saya pakai minus ya. Misalkan A-nya itu ketemu minus 10, maka di sini tinggal kita tulis. Nah, sehingga rumusnya nanti yang kita dapat adalah Y sama dengan 5X min 10. Ini rumus dari regresinya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Ini misalkan contoh soal ya. Kita punya variabel bebas, variabel X, ini datanya. Kita punya variabel terikat, Y, ini datanya. Maka berdasarkan rumus tadi, B sama dengan SP dibagi SSX, kita harus melakukan ini terlebih dahulu. Karena yang dimaksud dengan SP adalah penjumlahan dari sini. Teman-teman bisa pahami ya. Pahami dari apa yang dimaksud di atasnya ini. SP itu adalah penjumlahan dari rumus di atas, hasil perhitungan rumus di atas. SSY itu adalah penjumlahan dari sini ya. Penjumlahan dari rumus ini. SSX itu adalah penjumlahan dari rumus ini. Maka kalau kita sudah tahu SP, SSY, SSX, gampang ya. Kita bisa tahu B, ini ketemu B-nya adalah 2. A rumusnya tadi MY dikurangi B, ya, dikalikan MX. M-nya kita tahu data dari sini, M-nya.
jumlah X, jumlah ini 32, maka MX-nya 4, jumlah Y adalah 56, maka MY-nya 7. Kita masukkan ke dalam rumus, ya, sehingga ketemu A-nya adalah -1. Dan rumusnya, rumus regresinya itu adalah BX, 2X, ditambah A. A-nya -1. -1. Ya, begitu. Penjelasan ini juga ada di halaman 535. Silakan teman-teman baca lebih detail di sana, ya. Ya, teman-teman perhatikan gambar di sini. Ini rumusnya ya, rumus regresinya Y sama dengan X plus 4. The regresi line so demonstrates some simple and very predictable. Ya, kita bisa memprediksikan data berdasarkan regresi tadi. Kemudian tandanya, perhatikan. The sign of correlation plus or min is the same as the sign of the slope of regression line. Jadi tanda di sini juga ya seperti juga kita berbicara korelasi ya, nanti ada maksudnya begitu, ya. Ini yang tadi kita berbicara error of prediksi atau perbedaan antara Y dan Y topi ya. Kalau ini yang best fit, tepat sekali datanya, perfect. Datanya itu tepat di garis. Nah, kalau yang ini adalah garis regresinya dan ini adalah rumus regresinya. Tapi sementara datanya itu tidak persis sekali, ada jarak, ada error ya. Error of regresi, error of prediction. Ini maksud dari kedua gambar ini. Baik, teman-teman, kita ulangi lagi sedikit bagaimana cara mencari rumus regresi. Sama ya, di sini ada dua data dan kita perlu mencari dulu nilai SP, SSY, dan SSX seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah kita cari, ketemu rumusnya adalah Y sama dengan X plus 2. Ya. Dari data ini ketemu rumus regresinya Y sama dengan X plus 2. Yang kalau kita gambarkan begini ya, Y sama dengan X plus 2. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan ke teman-teman ya, saya ingin share. Kalau tadi ini menggunakan cara perhitungan rumus, maka saya sekarang ingin share bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan Excel. Ingat, kita sekarang dan besok kelak kalian akan hidup di dunia yang datanya itu sudah besar ya, bukan cuma seperti contoh tadi datanya hanya 5 begini, tapi kita hidup sekarang di zaman big data, maka kita akan membutuhkan Excel untuk perhitungan-perhitungan statistik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebagai contoh misalkan pakai data yang terakhir ya, maka kita bisa memanfaatkan dari fasilitas atau fitur dari grafik, dari chart. Misalkan saja saya pakai chart scatter ya. Kalian buat dulu dari data ini, buat dulu grafiknya, bagaimana caranya, nanti tolong diingat-ingat lagi materi-materi sebelumnya. Saya tidak akan menjelaskan ulang. Yang jelas dari data ini kita buat scatternya, dan kalau sudah jadi, ini bentuk scatternya ya. Kemudian saya arahkan di salah satu data, misal di sini ya, saya arahkan, saya lakukan klik kanan. Jadi di data ini saya klik kanan, maka nanti akan muncul menu ya. Kemudian kita pilih add trend line, kita tambahkan garis trend line. Maka nanti akan muncul menu di Excel, ya, kita pilih garisnya yang mana, nanti di atas itu kita pilih bentuknya linear saja. Karena saat ini kita berbicaranya linear regression, kita pilih linear. Nah, yang penting di sini untuk menampilkan rumusnya adalah teman-teman perlu beri tanda centang di sini. Ya, perlu beri tanda centang di sini. Jadi
di scroll down ke bawah ya, di scroll ke bawah. Kemudian di menu trendline option ini teman-teman perlu beri tanda cek di display equation on chart. Kalau ini sudah dicek, maka teman-teman akan melihat rumusnya tampil di grafik tadi. Ini cara lain untuk mencari rumus regresi selain dengan menggunakan perhitungan rumus yang tadi, ya. Di Excel ada dua cara, teman-teman. Selain kita memanfaatkan grafik, kita juga bisa menggunakan menu data analysis. Jadi dari sini ya, ketika datanya sudah kita ketikkan di Excel, maka sekarang kita klik menunya, menu data, kemudian data analysis. Ya. Kalau data analisisnya belum ada, bagaimana? Ya, silahkan buka materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menampilkan data analisis. Ya. Jadi sekali lagi, untuk mencari rumus regresi, kita pakai menu data, data analysis, kemudian pilih regression. Setelah kalian pilih regression, maka akan muncul menu ini ya, menu regression. Kemudian kita isi Y-nya mana? Y-nya di sini dari C1 sampai C6. Jadi nilai Y-nya ya, ini nilai Y-nya. C1 sampai C6. Sementara nilai X-nya itu B1 sampai B6. Ya, itu kita isi. Dan karena baris pertamanya itu berisi label, maka labelnya diberi tanda centang ya. Kemudian kita tetapkan outputnya mau ditaruh di mana. Setelah di OK, maka akan tampil summary seperti di sini. Dan teman-teman perhatikan di sini. Ya, maaf. Teman-teman perhatikan di sini. Intercept ini menjadi angka bebas. Ya. Kalau di rumus tadi itu ini ya, angka bebas. Sementara X, nilai X di sini, itu menjadi konstan di depan variabel X. Sehingga dari sini, kita bisa tahu rumus regresinya adalah Y sama dengan 2 plus X. Atau kalau kita balik ya, Y sama dengan X plus 2. Itu kalau kita balik. Sehingga hasil rumus regresi pakai cara ini itu sama dengan regresi yang ditemukan pakai cara ini ya, pakai cara grafik sama, dan juga sama ketika dicari pakai rumus ya, karena datanya sama, hasilnya ya sama. Y sama dengan X plus 2 pakai rumus, pakai grafik diberi tanda centang, ketemunya juga Y sama dengan X plus 2. Pakai data analisis, ketemunya juga Y sama dengan X plus 2. Sama ya. Jadi kita punya 3 cara, teman-teman, untuk mencari rumus regresi. Baik. Tolong teman-teman perhatikan variabel X-nya. Kalau di soal-soal sebelumnya, nilai X-nya hanya 1 ya. Nilai apa ya? Variabel X itu apa namanya? Variabel independennya. Variabel independennya hanya 1. Maka di kasus ini variabel independennya ada 2. Dan banyaknya variabel independen itu biasanya disebut dengan kasus multiple regression. Atau kalau bahasa Indonesianya regresi berganda. Apa definisi dari regresi berganda? Variabel terikatnya hanya 1, dependent variabelnya, sementara variabel bebasnya itu ada lebih dari 1. Ya, multiple regression adalah equation for predicting Y from X1 and X2. Oke, kita akan mencoba mencari ya bagaimana rumus regresi untuk kasus multiple regression. Saya akan gunakan Excel ya teman-teman.
Kalau teman-teman ingin mencari dengan menggunakan rumusnya, nanti silahkan dibuka bukunya. Dan di video ini saya akan share dengan cara Excel. Yang pertama, kita buat datanya di Excel ya, jelas. Kemudian kita pakai data analisis pada contoh di sini. Data analisis ya. Kemudian inputkan nilai Y-nya. Dan perhatikan, ketika kita menginputkan nilai X-nya, perhatikan di sini. Ini dari kolom A sampai kolom B. Ini dari kolom A sampai kolom B, kita blok semua. Oke ya, paham ya? Jadi kalau Y tidak masalah, tapi kalau X-nya itu kalau 3 ya kita kopikan semua. Sehingga ada dari kolom A sampai kolom C misalkan. Begitupun kalau lebih. Nah, untuk kasus ini, karena hanya ada 2 variabel untuk X-nya, maka di input X ini kita inputkan 2 ya, kita inputkan 2. Ada label di baris pertama, maka kita beri tanda centang ya. Kemudian kita tetapkan di mana outputnya akan ditaruh. Ya. Kemudian kita oke. Ini penjelasan yang di atas ya, penjelasan di sini. Kemudian kita oke. Setelah di oke seperti tadi, maka kita akan melihat di bagian bawah sini, di bagian koefisien ya, di kolom koefisien. Intercept ini menjadi nilai bebasnya, konstanta bebas ya. X1-nya di sini dijelaskan, X2-nya di sini dijelaskan. Sehingga rumus regresinya adalah Y sama dengan 0,56, saya bulatkan, ditambah 1,24 X1 dikurangi 0,05 pembulatannya. Dikurangi 0,05 X2. Ini rumusnya. Ya teman-teman, jadi tidak masalah untuk regresi berganda pun kita bisa mencarinya. Baik, ini nanti juga saya minta menjadi tugas ya teman-teman. Saya ingin teman-teman menjelaskan why, menjelaskan mengapa hasil yang benar itu 25. Apa pertanyaannya? Kalau nilai B-nya itu adalah 3 dan nilai A-nya itu adalah 4, ya. Kemudian diminta dicari berapakah nilai Y untuk X sama dengan 7. Mengapa nilai Y-nya itu nanti bernilai 25? Tolong teman-teman jelaskan. Dan berikutnya juga ada tugas di sini, nomor 14 untuk halaman 557. Kalau teman-teman perhatikan ini single regression ya. Dan PR kedua di halaman 558. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3 kelompok variabel, berarti multiple regression. Nah, di sini ada sedikit tantangan. Teman-teman perlu menentukan mana yang variabel Y, variabel terikat, dan mana yang variabel bebasnya. Ya, sehingga teman-teman harus menentukan terlebih dahulu mana Y-nya, mana X1-nya, mana X2-nya dari ketiga variabel soal ini. Oke, teman-teman. Selamat mengerjakan dan selamat memahami materi regresi. Demikian video ini saya buat. Mudah-mudahan membantu pemahaman teman-teman sekalian. Jika ada kurangnya dan jika teman-teman membutuhkan diskusi, saya persilahkan. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.